Ya, shalom semua. Perkenalkan saya Erika Nauri Sibarani dari Pendidikan Khusus Angkatan 22 dengan NIM 2202972. Kali ini saya akan membawakan materi tentang pertolongan Tuhan. Sebelum untuk masuk ke dalam materinya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami masih bisa ada di sini dan sebentar lagi kami akan belajar tentang firman-Mu ini. Biarlah Engkau yang membuka hati kami dan juga menjaga kami agar kami dapat eh, menangkap apa yang telah hamba-Mu ini berikan dan bagikan kepada orang lain. Ya Tuhan, berkatilah dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pertolongan Tuhan yang tentunya pasti kalian juga pada tahu maksud dari pertolongan Tuhan itu apa, gitu kan ya. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa sih maksud dari pertolongan Tuhan itu. Jadi, pertolongan Tuhan itu adalah bantuan dan intervensi dari Tuhan kepada umatnya dalam berbagai situasi, di mana situasi ini meliputi fisik, emosional, dan juga spiritual. Nah, di sini juga kita tahu dan kita sadar gitu ya, bahwa kadang hidup kita itu, pertolongan Tuhan itu eh, banyak sekali hal-hal yang Tuhan lakukan untuk menolong kita gitu. Di sini juga pertolongan Tuhan itu mencerminkan kasih dan juga pemeliharaan Tuhan yang selalu hadir di dalam hidup kita. Nah, di sini ada dasar Alkitabiah, di mana eh, dasar ini menjadi pegangan bagi kita untuk mengetahui bagaimana sih pertolongan Tuhan itu. Kalau yang pertama ini saya ambil dari Mazmur 46 ayat 2, dengan ayatnya itu, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, di sini makna dari tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong di dalam kesesakan itu sebenarnya banyak. Jadi ketika kita mengalami berbagai hal, mengalami berbagai masalah dalam kehidupan kita, kita itu sebenarnya membutuhkan Tuhan, tapi terkadang kita lebih membutuhkan tempat, dalam tanda kutip, tempat yang nyata dalam hidup kita, seperti kelompok-kelompok kecil, kayak teman-teman kita, ataupun hal-hal yang lain gitu. Nah, padahal di sini Tuhan itu ngingetin kalau Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Jadi, cuma Dia yang bisa ngasih kita perlindungan dan juga kekuatan. Dan sebagai penolong dalam kesesakan itu pun sangat terbukti gitu. Nah, yang kedua ini saya ambil dari Yesaya 41 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, di sini kita akan bahas tentang penyertaan Tuhan yang memberi keberanian dan juga bagaimana Tuhan meneguhkan dan menolong umatnya, gitu kan. Kalau di sini eh, kita bisa ambil contoh dari hal-hal yang kayak tadi, hal-hal yang kecil sebenarnya, kayak dalam lingkungan perkuliahan gitu kan. Terkadang kita pun di lingkungan yang sebegitu luasnya, kita menjadi minoritas, kita menjadi orang-orang yang terkadang nggak dianggap suaranya. Dari sini dan pengalaman saya pun, kita bisa serahin ke Tuhan gitu.
tentang hal-hal kita yang terkadang diabaikan dan gak didengar suaranya ini, kita bisa bilang kalau sebenarnya kita itu bisa buat hal yang sebenarnya bisa mendobrak. Jadi kita itu bisa ambil contoh dari hal itu, gitu kan. Ketika kita diabaikan, ketika kita disingkirkan gitu kan, kita itu bisa bilang kalau Tuhan itu menyertai kita. Jadi jangan bimbang karena Tuhan itu Allah kita gitu. Dia bahkan akan menolong kita dan akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Selanjutnya itu diambil dari Ibrani 13 ayat 6 dengan ayatnya itu, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Di sini pun eh, banyak, bisa dibilang banyak hal yang terjadi dalam hidup saya ketika di perkuliahan, gitu kan. Lingkungan-lingkungan yang nggak bisa saya dobrak, nggak bisa saya ikuti lingkungannya, dan akhirnya itu menyebabkan saya ini seakan-akan nggak bisa berbuat apa karena nggak ada mereka dan nggak ikut kegiatan-kegiatan mereka. Nah, di sini saya cuma mau ngingetin aja kalau Tuhan itu balik lagi, Tuhan itu penolong kita. Kita tuh nggak usah takut. Jadi ketika kita semisal di nggak dihargain ataupun ya kayak tadi suaranya nggak didengarkan, kita tuh nggak usah takut karena apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan itu penolong kita, jadi kita nggak usah takut gitu. Nah, di sini ada contoh-contoh pertolongan Tuhan dalam Alkitab. Yang pertama itu diambil dari pertolongan Tuhan kepada Musa dan juga bangsa Israel. Seperti yang kita tahu juga bahwa eh, Musa dan bangsa Israel ini pun ketika mereka mau lari dari tanah Mesir ini, mereka sangat kesulitan gitu kan. Tapi eh, penyertaan Tuhan yang luar biasa dan juga iman dari Musa dan bangsa Israel tersendiri itu pun yang ngebuat Tuhan itu akhirnya menolong mereka gitu. Ini diambil dari Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Ayatnya itu, janganlah ketika bangsa Israel dikejar oleh tentara Mesir dan berada di depan Laut Merah, Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa iman Musa dan bangsa Israel ini cukup hampir goyah gitu karena di ayat sebelumnya pun bangsa Israel bilang kalau lebih baik mereka menjadi budak oleh tentara Mesir daripada mereka mati di padang gurun tersebut. Tapi untungnya Musa itu menenangkan mereka dan juga menguatkan iman mereka bahwasanya Tuhan itu pasti beserta dengan mereka dan juga Tuhan pasti menolong mereka. Pada akhirnya pun dengan keteguhan iman dari Musa tersebut yang bisa menenangkan bangsa Israel ini, Tuhan akhirnya melalui Musa memerintahkan Musa untuk eh, mengarahkan tongkatnya ke dalam Laut Merah gitu kan. Dan mereka pun bisa
berjalan di Laut Merah tersebut. Mereka bisa melewati Laut Merah tersebut berjalan dengan di samping kanan kirinya itu adalah laut, tapi dengan santainya mereka bisa melewati Laut Merah tersebut. Nah, pada saat di situ, ketika mereka semua sudah berada di depan dan sudah selamat, mereka sudah sampai di padang gurun tersebut, Musa kembali mengarahkan tongkatnya ke dalam Laut Merah, dan tentara Mesir yang awalnya itu eh, mau mengejar mereka dan sudah berada di tengah-tengah Laut Merah akhirnya tertimbun dan tenggelam karena Laut Merah itu sudah bersatu kembali gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pertolongan Tuhan itu balik lagi ke definisinya. Tadi yang di awal bahwa pertolongan Tuhan itu nggak mengenal situasi dan kondisi. Ketika kita emang meminta pertolongan Tuhan dengan iman kita yang kuat, Tuhan itu pasti menolong kita. Selanjutnya itu diambil dengan kisah dari Daniel di Gua Singa. Nah, di sini kita tahu gitu kan bahwa eh, Daniel ini masuk di Gua Singa. Gitu. Ayatnya ini diambil dari Daniel 6 ayat 22. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan singa-singa itu sehingga mereka tidak mengganggu aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Nah, di sini kesetiaan Daniel itu menyebabkan diselamatkannya Daniel ini dari maut gitu. Dan lagi-lagi Tuhan menolong Daniel. Selanjutnya ini diambil dari kisah Elia saat masa kelaparan. Di sini di 1 Raja-Raja 17 ayat 6, ayatnya itu pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Dari sini, pemeliharaan Tuhan juga bisa kita lihat kepada Elia melalui burung gagak selama masa kelaparan. Tuhan menolong Elia di saat masa kelaparan tersebut. Setelah itu ini ada kisah Paulus dan Silas saat di penjara. Diambil dari kisah para rasul 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan mereka dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Semua. Nah, di sini kita juga tahu gitu bagaimana kisah Paulus dan Silas ini sendiri. Dimulai dari mereka datang ke kota untuk eh, menyebarkan Injil dan juga ketika mengatakan bahwa ada salah satu hal yang ini bersalah dan merugikan masyarakat di sana, dan mereka ini dilaporkan ke pengadilan pada saat itu. Ketika mereka dilaporkan ke pengadilan, mereka dicambuk dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Tapi pada saat di penjara, Paulus dan Silas ini memuji, berdoa dan memuji nama Tuhan sehingga orang-orang lain pun yang ada di penjara itu mendengarkan mereka. Gitu. Nah, karena doa dan puji-pujian dari Paulus dan Silas inilah terjadilah gempa bumi yang hebat. Seperti yang ada di ayat itu, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Di sini kita bisa lihat bahwa terkadang pertolongan Tuhan itu bisa kita lihat dan kita menganggap bahwa itu hal yang negatif gitu.
Seperti yang ada di ayat ini, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Kita mungkin melihat ini sebagai hal yang negatif, karena terjadi gempa bumi, terjadi kehancuran yang hebat di bangunan itu, gitu kan. Di sini saya mau ngingetin aja, ketika, dan ini juga adalah kesaksian dari saya sendiri, bahwa terkadang saya itu menganggap bahwa apa yang diberikan Tuhan itu yang terbaik menurut Tuhan. Tapi terkadang karena kita menganggap hal itu adalah hal negatif, jadi kita nggak bisa buat menerima hal itu. Sama seperti ketika saya pada saat mau masuk kuliah, di situ pun eh, mereka, bukan mereka, di situ pun saya dan orang tua saya berdebat. Saya yang mau fokus untuk ke kuliah, saya yang mau fokus untuk di kerjaan, dan orang tua yang fokus untuk jangan kerja, ayo kuliah gitu kan. Di saat itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong berikan yang terbaik untuk saya. Dan pada akhirnya, yang Tuhan berikan adalah saya lulus di ujian UTBK kuliah ini. Dan juga saya nggak lulus di yang lowongan pekerjaan ini. Di situ, saya akhirnya tetap tetap memikirkan kalau ini adalah hal yang terbaik gitu menurut Tuhan. Tapi saya lupa bahwa saya nggak berdoa tentang penerimaan itu. Jadi ketika berdoa, kiranya kita itu berdoa, Tuhan berikanlah yang terbaik menurutmu, dan juga bantu aku untuk menerima hal itu. Nah, saya lupa untuk berdoa tentang menerima hal itu. Pada akhirnya, saya di 1 tahun perkuliahan saya yang di saat semester 1 dan 2 itu, saya merasa kesulitan karena saya tidak menerima hal yang saya ada di perkuliahan itu sendiri gitu. Di sini saya menganggap ayat ini sebagai hal yang mengingatkan saya tentang kejadian tersebut, karena saya menganggap bahwa pertolongan Tuhan dan hal yang Tuhan berikan itu terkadang menjadi hal negatif untuk saya. Sama seperti ini kan, terjadilah gempa bumi. Kita melihatnya gempa bumi yang menghancurkan, dan juga sama seperti saya. Tapi balik lagi ke definisi pertolongan Tuhan lagi. Tuhan itu menolong kita di situasi dan keadaan apa saja gitu. Dan yang Tuhan berikan itu udah pasti yang terbaik. Walaupun di sini gempa bumi, tapi kan gempa bumi itu terbuka, membuat semua pintu itu terbuka, dan membuat belenggu-belenggu itu lepas gitu dari mereka. Tuh. Nah, di sini kita akan membahas juga tentang gimana sih pertolongan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari itu. Gimana sih kita bisa mendapatkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari ini. Tuh. Yang pertama itu bisa kita ambil dari melalui doa dan iman dalam Filipi 4 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Ayatnya itu, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, di sini saya mau ngingetin gitu. Kalau ketika kita berdoa dengan iman, kita itu mengundang pertolongan Tuhan ke dalam hidup kita. Karena doa adalah saluran utama untuk berkomunikasi gitu dengan Tuhan. Sama tadi, eh,
dengan kisah-kisah yang ada di Alkitab itu, ketika eh, kita dalam keadaan yang memang sudah sangat nggak mampu gitu kan, nggak mampu untuk kita lanjutkan, nggak mampu untuk dikerjakan lagi, terus juga eh, nggak mampu untuk melakukan hal itu. Tadi seperti sama yang kayak Paulus dan juga Silas, mereka berdoa. Mereka berdoa dengan iman, sama seperti Musa. Musa dan bangsa Israel, bahwa mereka saling menguatkan dalam iman dan saling menenangkan. Dan iman itulah yang menyelamatkan mereka, gitu. Yang kedua itu eh, melalui gereja dan juga komunitas Kristen. Nah, di sini mungkin eh, kita sebagai anak kuliahan, anak kuliahan itu kadang membuat kita jauh dari semua hal karena kesibukan kita itu di dunia perkuliahan. Tapi ada masa-masa kita membutuhkan pertolongan Tuhan ini. Nah, diambil dari mana? Diambil dari gereja dan juga komunitas Kristen gitu. Kalau ketika saya berada di Palembang, saya bisa mendapatkan hal ini dengan mudah gitu karena gereja saya, tempat saya lahir dan besar ya ada di sana. Gitu. Ketika saya berada di Bandung, saya kehilangan makna gereja karena saya harus mencari lagi gereja mana yang bukan mencari, tapi gereja yang mana yang menerima saya gitu. Dan ketika saya ingin, ketika saya sudah mendapatkan gereja yang tepat dan juga eh, ingin masuk berkontribusi dan berpelayanan di dalamnya, tentunya pasti banyak hal yang tidak mendukung, gitu kan. Tapi lagi-lagi, ketika kita ditolak di gereja ini, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang ditolak dari gerejanya, kita bisa mendapatkan pertolongan Tuhan itu dari tempat lainnya. Salah satunya itu mungkin di komunitas Kristen gitu kan. Nah, komunitas Kristen yang saya dapatkan selama di Bandung ini, ya kalau di lingkungan kampus ya PMK salah satunya gitu. Dengan komunitas Kristen ini juga yang membantu saya, menolong saya untuk eh, kembali lagi ke Tuhan gitu. Karena kita tahu bahwa dunia dunia rantau itu sangat eh, tidak sangat apa ya sangat berbeda halnya dengan kita tinggal di kota asal kita gitu. Banyak hal yang membuat saya juga eh, dikuatkan dari komunitas Kristen seperti PMK di kampus ini gitu. Nah, di PMK pun teman-teman yang lain saling menguatkan, teman-teman yang lain saling memberikan pertolongan, berdoa bersama, menguatkan satu sama lain, dan juga mungkin bisa dibilang menanyakan hal yang sederhana, menanyakan gimana kabar kamu. Dari situ pun mungkin teman-teman yang emang belum seperti saya, yang belum susah untuk mengekspresikan gitu kan, dengan pertanyaan itu mungkin saya menganggap pertanyaan itu adalah pertolongan Tuhan gitu dalam hidup saya sendiri. Terus yang ketiga itu melalui peristiwa dan keadaan. Diambil dari Roma 8 ayat 28. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Oh, bukan. Maaf. Roma 8 ayat 28 itu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah,
di sini juga kita tahu nih, kita diingatkan lagi bahwa Tuhan itu bisa menggunakan berbagai peristiwa dan keadaan untuk menolong kita, bahkan yang tampaknya negatif. Sama seperti yang saya bilang tadi, yang kisah Paulus dan Silas, di mana kadang kita menganggap hal yang merugikan itu adalah hal yang negatif, yang bukan pertolongan Tuhan gitu. Tapi di sini diingatkan lagi bahwa pertolongan Tuhan itu bisa eh, melalui peristiwa dan keadaan tertentu. Misal kita saling sharing, misal kita saling tadi gimana kegiatannya gitu kan, sharing-sharing dan kesaksian gitu. Di sini pertolongan Tuhan bisa kita ambil, bisa kita lihat tuh. Bukan hanya saya yang ditolong, tapi teman-teman lainnya juga gitu. Selanjutnya ini ada membangun keyakinan akan pertolongan Tuhan. Nah, di sini eh, bisa diambil dengan poin pertama itu melalui pembacaan Alkitab dan renungan harian. Di Mazmur 119 ayat 105, firman-Nya itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, di sini melalui pembacaan ini dan renungan harian setiap hari itu dapat memperkuat iman kita dan juga mengingatkan kita akan janji-janji pertolongan Tuhan. Jadi buat teman-teman lagi yang sedang ataupun yang udah berpaling, udah jarang membaca Alkitab ataupun renungan harian, ayo kita sama-sama lagi gitu membangun keyakinan bahwa pertolongan Tuhan itu ada. Itu melalui pembacaan Alkitab dan renungan harian itu. Poin kedua itu ada kesaksian dan juga pengalaman pribadi. Nah, balik lagi tadi ke poin pertolongan Tuhan itu bisa didapat dari komunitas Kristen lainnya, gitu kan. Nah, di komunitas itu pasti ada salah satu part yang kita itu saling bersaksi gitu, kesaksian dan sharing-sharing tentang pengalaman pribadi gitu. Nah, dari kesaksian itu dan pengalaman pribadi itu yang dibagikan kepada kita, kita bisa eh, yakin gitu kan kalau kalau emang pertolongan Tuhan itu ya ada dan terjadi buat yang di-sharing tadi gitu. Pun sebaliknya ketika kita bersaksi, ketika kita eh, cerita tentang pengalaman pribadi kita tentang pertolongan Tuhan, itu menguatkan dan membangun keyakinan teman yang kita ajak untuk cerita tadi gitu. Nah, yang poin terakhirnya itu berpegang pada janji-janji Tuhan. Itu diambil dari 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Nah, di sini berpegang pada janji-janji Tuhan itu kita bisa mempelajari gitu dan mengingat janji-janji Tuhan dalam Alkitab gitu, bahwa janji-janji Tuhan itu ya akan memberikan kita keyakinan kalau Tuhan itu setia dan akan menolong kita pada waktunya, pada situasi apapun, kondisi apapun, Tuhan pun akan menolong kita kan. Nah, dari sini pun eh, banyak gitu, banyak hal lagi yang bisa membangun keyakinan kita akan pertolongan Tuhan kan. Mungkin sebagai penutup itu kan hendaknya kita itu selalu mengandalkan pertolongan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena
Tuhan sendiri pun adalah sumber kekuatan dan penolong bagi kita. Dia itu setia, gitu. Tidak peduli seberapa besar tantangan yang kita hadapi, kita dapat yakin bahwa Tuhan itu adalah penolong kita, kan? Hmm. Nah, sebagai penutup kali ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberikan kami iman yang teguh untuk selalu mengandalkan Engkau, dan juga kiranya Engkau menolong kami untuk dapat merasakan dan juga melihat pertolongan-Mu yang dalam setiap langkah hidup kami itu selalu ada, Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kiranya pembelajaran kali ini eh, dapat menjadi berkat bagi banyak orang lain, dan kiranya hanya nama-Mu yang dimuliakan ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.